Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa maulana sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat maghrib musola Nurul Huda yang semoga senantiasa dilimpahkan rahmat serta barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya Bapak Ibu kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia-Nya, baik itu nikmat iman, nikmat Islam ya, yang dengan dua nikmat tersebut Allah masih menggerakkan hati kita untuk hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk mengerjakan ibadah ya, mengerjakan amal soleh, amal kebaikan serta menuntut ilmu ya, yang semuanya kita berharap ya itu tadi bisa menambah pundi-pundi pahala kita yang nanti akan kita panen di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekarang ini kita sudah berada di tanggal berapa ini Bapak Ibu? Pas 15 Muharram jelas ini tanggal 15 Muharram. Tadi saya naik motor ke tempat ini tadi kok bulannya itu apa namanya Bu? Bunder seserna wis lagi. Bulannya purnama nah, malam ini jadi malam purnama ya. Maka ini ya bisa kita jadikan pegangan ataupun acuan ya kalau ya malam ini kita sudah berada di pertengahan bulan Muharram. Nah, ya, berhubung Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, kita saat ini berada di bulan Muharram, maka kajian pada malam hari ini kita mengambil tema serba-serbi bulan Muharram. Meskipun saya tidak tahu apakah di kajian-kajian pekan-pekan yang lalu ya boleh jadi juga sudah dibawakan tema-tema serupa begitu. Oh belum, Nah maka malam hari ini kita coba belajar bersama tentang bulan Muharram. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang pertama ya, sebagaimana yang sudah diketahui Bapak Ibu sekalian, tapi ini kita coba ingatkan lagi. Yang pertama adalah berkaitan bahwasanya bulan Muharram itu adalah satu di antara 4 bulan suci ya, satu di antara 4 bulan suci atau bulan haram ya. Jadi apa namanya, nama bulannya adalah Muharram ya. Itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu terjemahannya adalah diharamkan ya. Itu bulan yang diharamkan. Muharram itu artinya yang diharamkan ya. Jadi kalau melihat di sejarah bangsa Arab terdahulu ya, maka mereka punya kebiasaan kalau berada di bulan-bulan haram atau juga bulan Muharram seperti ini ya, mereka melarang dirinya ya untuk memulai atau melakukan peperangan ya. Jadi mulai atau melakukan peperangan ya itu dihindari ya, karena ini adalah bulan yang
dihormati, bulan yang dimuliakan dan bulan yang juga disucikan ya, oleh bangsa Arab terdahulu. Ya, jadi tapi kita bagi umat Islam ya, kita memuliakan bulan Muharram ini ya dikarenakan memang ini ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ini sebagaimana di dalam surah At-Taubah ayat 36 ya, Allah berfirman, inna iddatas suhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum ya, dzalika dinul qayyim fala tatlimu fihinna anfusakum ya. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan ya. Di dalam ketetapan Allah ketika Allah itu menciptakan langit dan bumi ya. Di antaranya ada 4 bulan suci ya, dan inilah ya ketetapan agama yang lurus, fala tatlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian itu berbuat zalim terhadap diri kalian sendiri di bulan-bulan ini. Nah, jadi yang perlu kita jadikan pegangan yang pertama Bapak Ibu ya, bulan Muharram ini adalah bulan suci ya, bulan suci ya, yang mana kita ya di dalam bulan suci ini diingatkan oleh Allah untuk tidak berbuat zalim ya terhadap diri kita sendiri ya, terlebih-lebih lagi berbuat zalim kepada orang lain. Nah, ini yang harus kemudian dihindari ya. Nah, berkaitan dengan perbuatan zalim ya, berapa waktu lalu sudah kita sering ya bahas ya di kajian kali ini, maka tidak lagi kita perdalam ya Bapak Ibu sekalian ya. Intinya jangan sampai ya berbuat zalim terhadap diri sendiri itu apa? Maksudnya adalah melakukan perbuatan dosa atau maksiat atau melalaikan kewajiban perintah Allah. Nah, semua itu adalah zalim terhadap diri sendiri ya. Karena kalau kita melakukan dosa atau maksiat, nah ini akan mengundang ya kemurkaan Allah ya, mengundang azab Allah ya, dan seterusnya ya, maka sama halnya kita itu sedang mencelakakan diri sendiri ya. Jadi berbuat dosa itu ya sama halnya mencelakakan dan merugikan diri sendiri. Nah, makanya kemudian diistilahkan ya orang yang berbuat dosa itu zalim terhadap dirinya sendiri. Nah, kemudian kalau zalim terhadap orang lain ya, kemarin juga sudah kita bahas ya, tapi saya ingatkan poin-poinnya saja yang perlu kita ingat. Jangan sampai kita itu ya bentuk-bentuk zalim terhadap orang lain itu bisa zalim terhadap harta orang lain, bisa zalim terhadap fisik ya atau darah ya, fisik atau darah orang lain, dan juga berbuat zalim terhadap kehormatan orang lain. Nah, ini yang harus kita jaga ya. Jangan sampai kita melakukan kezaliman satu di antara 3 bentuk kezaliman tadi ya. Jadi, ya kalau zalim terhadap harta bisa berupa ngambil harta orang lain, menipu ya, ngapusi ya, nilep dan lain sebagainya, termasuk korupsi. Nah, ini namanya ngambil harta orang lain ya, zalim terhadap harta. Kalau zalim terhadap fisik ataupun darah ya, seperti contohnya ya ngampleng kancane ya, ninju, jotos, mukuli ya, sampai kemudian ya melukai lah ya, melukai orang lain ya, melukai fisik. Kalau melukai hati ya, ini juga termasuk ya Ibu sekalian. Nah, ini juga zalim terhadap fisik ataupun harta ya. Kemudian kalau yang zalim terhadap kehormatan, yakni diantaranya adalah seorang menjelek-jelekkan orang lain ya, menghina, mencaci maki ya, melabeli orang lain seperti ini seperti itu ya, termasuk ngerasani orang lain. Nah, ini kan ngomong ke elek tiang sanes pun. Nah, ini termasuk juga
mentolimi orang lain dari sisi kehormatan dirinya, ya, harga dirinya, ya, harga dirinya itu kok dielek-elek, ya, diomong kelek dan seterusnya, maka ini juga harus kita hindari. Nah ini yang pertama, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah kemudian yang kedua, selain ya kita itu dilarang untuk berbuat zalim, berbuat dosa di bulan suci ini, ya, di bulan Muharram, maka sebaliknya, ya, kalau kita berbuat kebaikan, berbuat amal soleh, ya, itu pahalanya juga jauh lebih besar, ya. Berbuat kebaikan, ibadah serta amal soleh di bulan ini itu pahalanya juga jauh lebih besar. Nah kemudian di antara ibadah atau amal soleh, ya, yang kemudian dianjurkan untuk dikerjakan di bulan Muharram ini, meskipun di antaranya sudah kelewat, ya, Bapak Ibu sekalian, tapi tidak ada salahnya, ya, sekedar untuk kita ingat kembali, kita pelajari, ya. Bahkan mungkin Bapak Ibu kemarin sudah mengamalkan, ya, ini juga tidak mengapa, ya, namanya kita bahas, ya. Yang pertama adalah, ya, puasa sunnah, ya, secara umum di bulan Muharram, ya. Puasa sunnah secara umum di bulan Muharram ini adalah ibadah yang sangat dianjurkan, ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika akan, ya, siyamu yaumi Asyura, ya, bukan begitu, ya, afdalu siyam ba'da Ramadan syahrullahi Muharram, ya. Puasa yang paling afdol, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yakni bulan Muharram, ya. Jadi dari hadis ini bisa disimpulkan, ya, Bapak Ibu sekalian, kalau puasa sunnah yang dikerjakan di bulan Muharram itu punya nilai, ya, punya kedudukan, punya keistimewaan. Dikatakan oleh Nabi tadi itu adalah puasa yang paling afdol, paling utama, ya, kedudukannya setelah puasa wajib di bulan Ramadan. Nah ini jadi secara umum, ya, di hari apa saja, di tanggal berapa saja, yang penting puasa masuk di bulan Muharram, ya, itu punya keutamaan tadi, ya, afdolus siyam ba'da Ramadan syahrullahi Muharram, ya. Puasa yang paling utama, yang paling afdal setelah Ramadan adalah puasa sunnah di bulan Muharram. Nah, jadi ini yang pertama. Nah, kalau kelanjutan dari hadis ini adalah wa afdalu sholati ba'da faridati sholatul lail, ya. Jadi kalau sholat yang paling afdol, sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat di waktu malam atau sholat tahajud. Nah, jadi kalau sholat tahajud ini juga merupakan ibadah sholat yang utama, ya, setelah sholat wajib. Nah, jadi itu tadi, ya, Bapak Ibu sekalian, di bulan Muharram ini secara khusus, ya, ada keistimewaan memperbanyak puasa sunnah. Kemudian yang kedua, kalau puasa sunnah juga yang secara spesifik punya keutamaan tambahan, ya, yakni kemarin, ya, ini puasa Asyura, ya, di tanggal 10 Muharram, ya, 10 Muharram yang lalu, ya, kita disunahkan untuk puasa Asyura, ya. Alhamdulillah barangkali di antara Bapak Ibu sudah mengerjakannya. Maka Nabi SAW mengatakan, asyamu yaumi Asyura akhtasibu alallahi ayyukafirallati sanata qoblahu, ya. Puasa di hari Asyura, Nabi mengatakan, aku berharap kepada Allah bisa menghapuskan dosa 1 tahun yang sudah berlalu, ya. Nah ini, ya, Bapak Ibu, diantara keutamaannya. Nah kemudian yang ketiga adalah puasa
Tasyu'ah, ya, puasa di hari yang ke-9. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, disebutkan di dalam hadis, ya, diriwayatkan dulu ketika Nabi SAW itu datang ke kota Madinah, itu mendapati orang-orang Yahudi itu berpuasa di hari Asyura, ya, di tanggal 10 Muharram. Maka Nabi bertanya kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi ini, ya, hari apa ini? Ya, nah, kemudian orang-orang Yahudi mengatakan ini adalah hari yang mulia, ya, hari di mana Allah itu menyelamatkan Nabi Musa dan juga Bani Israel dari kejaran musuhnya, ya. Maka kami pun berpuasa, ya. Kami pun berpuasa, ya, atau dalam riwayat yang lain dikatakan Nabi Musa itu juga berpuasa, ya, pada hari 10 Muharram sebagai bentuk syukur, ya, kepada Allah. Maka orang-orang Yahudi ini juga kemudian memuliakan, ya, hari Asyura itu dengan berpuasa. Maka Nabi SAW itu mengatakan kami lebih berhak atas Nabi Musa dibandingkan kalian, ya. Maka Nabi pun berpuasa dan memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, ya, di dalam syariat ajaran agama kita, agama Islam itu juga ada tuntunan untuk kita itu menyelisihi atau berbeda dengan kebiasaan, dengan syiar agama dari agama-agama lain, ya, di luar Islam. Maka demikian pula yang kemudian dicontohkan oleh Nabi SAW, ya, beliau tidak ingin, ya, kaum muslimin itu sama, ya, menyamai, ya, kebiasaan orang-orang Yahudi yang kemudian mereka itu memuliakan dan juga berpuasa di hari Asyura tanggal 10 Muharram. Maka Nabi berencana untuk juga berpuasa di hari ke-9-nya, ya. Nabi mengatakan lain bagitu ila qabilin, ya, la asumana tasya'. Jika tahun depan aku masih hidup, aku akan berpuasa juga di hari yang ke-9. Nah, begitu, ya. Jadi Nabi sudah punya rencana, sudah punya angen-angen, ya, di tahun depan kalau masih hidup, ya, Nabi itu akan juga berpuasa di hari yang ke-9, ya. Sebagai bentuk, kata para ulama, ini bentuk sebagai bentuk untuk menyelisih agar tidak sama, ya, dengan orang-orang Yahudi, ya. Maka kaum muslimin itu puasanya dimulai tanggal 9 dan juga tanggal 10. Nah, begitu, ya. Nah, namun qadarullahnya memang, ya, Bapak Ibu sekalian, ya, di tahun depannya Nabi itu kemudian sudah dipanggil, sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak kesampaian, ya, untuk monggo Bapak tidak kesampaian untuk berpuasa di tanggal 9-nya. Namun ini kemudian sudah menjadi syariat, ya, karena Nabi sudah ibaratipun sudah mengumumkan, ya, sudah menyampaikan kepada para sahabat, ya. Nah, maka ini kemudian kita sebagai umatnya pun bisa, ya, sudah bisa untuk mengamalkan, ya, puasa di hari yang ke-9 Muharram. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, okay, jadi ini kemudian tadi, ya, dari amaliyah ini yang dilakukan Nabi, puasa tanggal 9 sebagai bentuk penyelisihan terhadap orang-orang Yahudi. Maka ini kemudian juga oleh para ulama, ya, itu ditegaskan kepada kita semuanya, ya, bahwasanya prinsip mukhalafah kufar, ya, ataupun menyelisihi, ya, kebiasaan atau agama, ya, atau apa yang menjadi syiar dari orang-orang kafir, dari agama-agama lain, itu adalah bagian daripada ibadah, ya. Jadi kita bedani, ya, menyelisihi meskipun kebiasaan orang-orang di luar Islam itu berpahala, Bapak Ibu sekalian, ya. Itu adalah bagian daripada ibadah dan juga berpahala, ya. Jadi dan ada, ya,
riwayat-riwayat lain dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak hanya tentang puasa tanggal 9 saja. Ini yang kemudian itu disampaikan oleh Nabi, tujuannya diantaranya adalah untuk menyelisih orang-orang kafir, ya. Diantaranya misalipun Nabi itu menganjurkan kepada kaum muslimin itu untuk menyemir uban, ya, Bapak Ibu sekalian, ya, kalau nggak salah menyemir uban, ya. Bagi yang punya uban itu diwarnai atau disemir, ya. Tetapi tidak boleh disemir dengan warna hitam, ya. Tapi kalau warna yang lain malah boleh, Bapak Ibu sekalian, ya. Diwarnai, yang penting bukan warna hitam, ya. Pripun Pak? Wonten nggih untuk menyemir nggih. Ya, jadi yang nggak boleh tadi kalau disemir hitam, Pak, nggih, disemir warna hitam, ya itu tidak boleh, ya. Nah, karena memang uban betul, tapi Bapak juga tadi menyampaikan uban itu juga ada manfaatnya, Bapak Ibu sekalian, nggih. Artinya sebagai pepeling, sebagai pengingat, nggih. Di antaranya betul leres, nggih, untuk menjadi pengingat, ya, bagi kita, ya, itu kalau kemudian kita itu sudah usia sudah tidak muda lagi, begitu, nggih. Sudah tidak muda lagi, yang mana untuk menjadi pengingat untuk kita itu harusnya kalau kemudian sudah mulai beruban, ya, itu kemudian semakin ingat, ya, kepada Allah, semakin dekat, ya. Jadi kalau selain hitam boleh, Pak, ya, selain hitam boleh sebetulnya, ya. Hanya saja juga kemudian, ya, tetap memperhatikan istilahnya, norma kebiasaan yang ada di masyarakat, gitu. Karena memang pripun Pak? Nggih, leres. Nggih. Nggih. Warna hitam itu tidak dari sayanya, warna putih juga dari sayanya. Memang umumnya tidak mengakhiri masa remaja, masa muda, dan akhir tua. Atau dibilang tidak tua pun juga bisa, karena faktor pikiran juga. Kalau faktor keturunan, keturunan terus. Itu warna tua. Misalnya warna putih, warna misalnya hijau, merah, menyalahi aku kan hanya kalau kan tidak tak. Bapak tadi, jadi kalau yang ada dalam hadis itu, ya, memang ada larangan untuk menyemir uban itu dengan warna hitam, gitu. Jadi memang ada redaksi secara khusus begitu, untuk kita menyemir rambut yang uban itu dengan warna hitam, Nah itu betul. Mungkin di antara hikmahnya kenapa kok dilarang dengan warna hitam, ya itu tadi karena barangkali itu tadi kemudian nanti menghilangkan tadi, ya, di antara hikmah, ya, adanya uban itu tadi untuk menjadi pengingat, ya, pengingat tentang umur ataupun usia yang seharusnya kita itu ketika semakin bertambah usia semakin dekat, ya, dan semakin memperbanyak, ya, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau disemir hitam itu kan rumangsane kok isih nom terus begitu, rasanya masih terus muda. Nah, tapi kemudian memang Bapak Ibu yang dimakan Allah, ya, tapi kemudian memang ini tadi, para ulama, sebagian ulama itu juga menjelaskan kalau kemudian atau ditanya, ya, kalau kemudian selain warna hitam bagaimana? Nah, itu ternyata itu diperbolehkan, Pak. Nah, kemudian terus kalau warna-warna sing ngejreng-ngejreng tadi, misalnya kok biru, hijau dan sebagainya. Nah, ini
juga tidak serta-merta nggih Bapak Ibu nggih, bukan berarti kalau boleh apa namanya tadi mewarnai atau apa istilah Ibu tadi nyemir nggih, nyemir rambut itu terus bebas itu juga tidak seperti itu nggih. Tetap ada aturannya nggih, ada aturannya. Yang pertama adalah tidak, kita itu jangan sampai kemudian ketika mewarnai itu istilahnya ada sisi tasabuh. Tasabuh itu menyerupai kebiasaan orang-orang di luar Islam, orang-orang kafir, atau termasuk orang-orang fasik. Ya, orang-orang fasik itu ibaratipun orang mboten genah ya, orang genah, orang jelas ibaratnya tiang-tiang ingkang nggih menika lah istilahipun napa bedugal preman apa orang tiang-tiang nakal niku kan. Jadi ketika mereka kan atau tadi tiang apa pang niku istilahnya anak-anak muda niku kan mewarnai. Jadi itu kalau kita juga mewarnai dengan warna yang ngejreng-ngejreng itu kados tadi nggih anak-anak muda yang tadi nggih mboten jelas ini kan. Nah ini nanti jadi malah kita menyerupai mereka. Nah ini yang juga tidak diperbolehkan nggih. Jadi bolehnya warna apa ya, warna yang kemudian nggih tesih apa istilahnya umum, maksudnya umum di masyarakat nggih, kemudian itu tidak dianggap nyeleneh istilahipun begitu nggih, tidak dianggap nyeleneh ya. Yang kedua memang tadi nggih, kita itu ada larangan juga ya berpakaian atau berpenampilan nyeleneh ya, itu istilahnya pun dilarang juga ya, berpakaian dengan pakaian yang syuhrah istilahipun nggih, itu kita pakai pakaian yang itu kok di masyarakat itu orang lihatnya kok apa iki kok aneh gitu. Nggih istilahnya nggih nanti bentuknya macam-macam Mbak nggih bisa karena kita udele nggih pakaian kok mencodot cilik dan sebagainya gitu, apa namanya mencodot atau transparan atau terlalu sempit nggih, membentuk lekuk tubuh nggih dan lain sebagainya. Nah itu juga tidak umum di masyarakat, itu nggak boleh ya. Atau meskipun barangkali juga tidak sampai seperti itu, maksudnya tidak sampai tipis, ketat dan sebagainya, tetapi kok pakaian itu aneh gitu di masyarakat nggih. Misalnya kita pakai pakaian yang dari negeri mana atau dari suku mana misalnya nggih, misalnya pun dari bapak-bapak nangge pakaian koteka dari Papua. Nah itu kan juga aturan nyeleneh. Nah ini sekedar contoh saja. Jadi kita nggak boleh juga pakai pakaian yang itu nyeleneh ya, tidak umum di masyarakat ya, karena itu nanti akan menimbulkan ya bisa fitnah atau bisa ya jadi bahan tadi ya, bahan gunjingan ya, bahan omong-omong dan lain sebagainya. Nah itu juga kemudian harus dihindari. Nah kemudian juga selain tadi nggih, nah nggih kalau terkait dengan sholat nggih memang betul Pak nggih, maksudnya di antara syarat sahnya wudhu ya, kita itu menghilangkan ya penghalang-penghalang ya terhadap kulit ya, misalnya kena cat napa-napa yang itu kemudian bisa menghalangi apa namanya air ya untuk bersentuhan dengan kulit kita, itu kemudian juga harus dihilangkan. Nah wallah alam ya Bapak, kalau saya untuk masalah semir dan sebagainya itu termasuk bagaimana ya, maksudnya apakah dia itu termasuk apa namanya kalau dalam istilah kosmetik itu waterproof atau bukan gitu nggih istilahnya. Kalau ibu-ibu mungkin lebih tahu nggih, ada make up, ada bedah, ada mungkin sunscreen dan lain sebagainya, itu ada yang sifatnya waterproof dan tidak begitu istilahnya, ada yang menahan air dan juga ada yang tidak. Nah kalau memang apa namanya kosmetik itu tadi waterproof istilahnya ya, itu menyebabkan air itu tidak bisa meresap atau tidak bisa mengenai kulit, kan memang itu harus dihilangkan dulu nggih sebelum berwudu dan sebagainya. Nah saya sih sebetulnya kurang tahu kalau semir itu termasuk yang bisa menahan air atau tidak. Kalau kemudian pripun Pak? Nggak bisa ya. Oke. Kalau misalkan itu bisa menahan, maksudnya itu menahan air, mencegah air untuk sampai kepada
kulit rambut kita, ya maka kemudian sebetulnya tidak boleh. Tapi kalau kemudian itu masih dianggap ini nggih, itu bisa meresap nggih, maka itu berarti tetap bisa, tetap sah ngoten Pak. Jadi tergantung mungkin bahan semirnya gitu nggih. Nggih kados apa namanya pewarna kuku nggih, kutek itu kan ada yang kadang pakai kutek, ada yang pakai henna nggih. Ntar nggih. Enggak tahu kalau henna itu termasuk yang bisa meresap apa betul ya nggih. Nah, itu kan ada yang henna, ada yang alami, itu ada yang sifatnya yang sintetis itu. Nah, itu jadi itu nanti kembali kepada bahannya tadi nggih. Bahan yang digunakan itu apa bisa menghalangi air atau kan tidak menghalangi. Kalau menghalangi ya maka sebaiknya tidak digunakan. Tapi kalau itu masih bisa tembus air ibaratipun nggih, maka itu tidak maka wudu pun bisa tetap dianggap sah gitu nggih. Terus saya punya ini Pak. nggih, monggo Pak. Selama itu menyalahi kodrat dari Allah Ta'ala, Nggih. itu tidak sah. Biasa nggih. Maka tidak itu. Nggih, Pak. Karena sudah menjadi takdirnya kayak itu diwawai. Oh, nggih. Nggih, betul. Nggih. Nah, Abu Bakar ini mengatakan hari tua. nggih. Oh, nggih. Oh, nggak bersyukur. Saya melihat kenyataan. Nggih. Makanya apapun yang menyalahi kodrat ya harus diberikan dulu sampai benar-benar bersih. Kalau WA itu orang yang aku mau wudhu yang bersih total. Betul. Bisa masuk ke semua poin-poin yang ada di dalam wudhu. Kan itu. Nggih, matur nuwun Bapak nggih. Ini juga ada tambahan faidah nggih, ilmu juga nggih Bapak Ibu sekalian. Jadi memang betul tadi yang dikatakan Bapak, kalau kemudian kita itu ada larangan ya di dalam agama kita itu mengubah-ubah apa istilahnya pun ciptaan Allah ibaratnya begitu nggih, merubah apa yang sudah Allah ada ya, sudah Allah kehendaki ya, Allah ciptakan di dalam diri kita itu kemudian diubah-ubah. Misalnya kok sudah ada alis kok dikurangi atau ditambah atau misalnya begitu, ataupun ada apa, nah itu misalnya merubah-ubah ciptaan Allah nggih, hidungnya sudah bagus kok malah diowah-owah misalnya nggih, atau dan lain sebagainya, janggutnya apa namanya, pipinya apa kan banyak itu nggih, ada operasi plastik dan lain sebagainya, itu kan banyak dilakukan artis-artis ya, itu diantara untuk merubah ciptaan Allah. Nah itu memang kita dilarang nggih Bapak Ibu sekalian merubah ciptaan Allah. Tetapi itu tidak saklek nggih Bapak Ibu sekalian, maksudnya tidak saklek itu akan diizinkan ya, diperbolehkan ada perubahan-perubahan itu kalau misalnya itu membawa apa istilahnya pun maslahat nggih, ada kebaikan yang ingin diwujudkan nggih, misalnya pun ada misalipun nggih, contoh dia diciptakan Allah dengan giginya itu maju Bapak Ibu, misalnya pun nggih napa merongos lagi, ini contohnya misalnya pun nggih, terus lagi benar betul lagi misalnya pun ini kalau orang meninggal terus nggih gigi palsu, gigi palsu banyak, oke. Ya ini tambahan lagi betul Pak. Jadi tadi ya betul tadi ya Pak. Jadi kaidahnya tadi ya. Jadi kalau misalnya tadi masalah larangan merubah itu ya, juga kita jangan disaklek gitu ya. Jadi memang dia ada juga pengecualian kalau memang ada tinjauan kesehatan, ada tinjauan penampilan untuk kebaikan nggih. Nah, itu memang masih diizinkan nggih. Jadi dia Mas. Itu orang tua itu pakai gigi emas itu gimana? Sah enggak? Pakai gigi emas nggih. Nggih. Nggih, betul nggih. Nah, nggih nanti kita sampai situ nggih Pak, betul nggih. Nah,
Terus saya lanjutkan lagi untuk kemudian tadi ya masalah perihal semir tadi nambah sedikit nggih Pak nggih. Nah, ya tadi ya menyemir misalnya rambut itu ya wallahu taala alam ya itu mungkin bagian daripada orang itu berhias Pak nggih. Jadi bagian daripada orang berhias ibaratnya ibu tadi nggih ibu pakai bedak, pakai lipstik misalnya ya, itu juga bukan dikatakan merubah ya, bukan merubah ciptaan Allah ya. Misalnya pipine napa-napa apa flek terus misalnya gitu ya, atau ada yang apa jenak jerawat terus kemudian itu kok dikasih bedak atau dikasih apa, nah itu juga adalah bukan berarti merubah gitu, tetapi dia itu bagian daripada berhias. Nah berhias itu tentu diperbolehkan ya kalau berhias gitu. Nah nanti seperti itu. Nah kemudian tadi orang yang dikubur tadi ya, orang dimakamkan gitu, termasuk tadi misalnya bapak tadi orang dulu pakai gigi emas gitu nggih Pak nggih, pakai gigi palsu, giginya emas, giginya palsu berarti Pak nggih, atau gigi palsu nggih berupa emas nggih. Nah ini bagaimana? Nah ini juga berarti tidak boleh Pak nggih, tidak boleh sebetulnya ya orang memakai emas. Nah tinjuannya adalah dari sisi larangan untuk laki-laki itu memakai emas nggih, memakai perhiasan emas nggih bagi laki-laki ya. Ini memang ada larangan secara khusus untuk memakai perhiasan emas, entah cincin atau gelang atau kalung. Nah, mungkin juga termasuk di dalamnya gigi palsu yang pakai emas. Nah, kalau perempuan, nah boleh jadi boleh Pak, begitu ya. Kalau ada perempuan gigi palsunya pakai emas misalnya begitu ya. Nah, ini boleh jadi kalau itu dianggap bagian daripada berhias, karena kan perempuan memang boleh juga mengenakan perhiasan emas, pakai cincin, pakai gelang, kalung, ya, anting, ya, atau mau pakai gigi, ya. Nah itu barangkali kalau dimasukkan ke situ, ya itu berarti kalau perempuan jadi boleh. Nah begitu. Nah terus kalau kemudian meninggal, ya, meninggal terus dikuburkan, nah apakah barang-barang seperti itu kemudian harus diambil, dilepas atau dicopot, ataukah boleh dikuburkan bersama dengan mayit atau jenazah. Nah, jadi itu nanti ketentuannya begini Pak. Jadi ada di dalam ada ketentuan di dalam agama Islam itu adalah larangan untuk menyia-nyiakan harta, ya istilahnya begitu, menyia-nyiakan harta, membuang apa istilahnya mubadir ya, membuang-buang harta itu dilarang. Nah, ada harta kok dibuang-buang, disia-siakan, tidak dimanfaatkan itu maka dilarang ya. Oleh karenanya kalau kemudian ya ada jenazah yang itu kemudian ada yang menempel di dalam tubuhnya, ya itu kemudian masih punya rego, masih ada harganya Bapak, maka itu dianjurkan untuk dilepas atau diambil ya. Jadi sebagai contoh, ada giginya emas itu kan punya nilai, punya apa namanya, punya nilai jual atau punya dia bagian daripada harta ya, maka ya tidak mengapa kemudian itu dilepas ya, dengan syarat dengan ketentuan itu tidak menimbulkan mudarat ya bagi si mayit tadi, tidak menimbulkan mudarat. Maksudnya itu mudarat itu ya kemudian merusak jasadnya. Nah itu istilahnya ketentuannya begitu, tidak menimbulkan meskipun sudah meninggal, tidak meninggal, tetapi kalau jangan sampai ya ketika kita mengambil sesuatu dari bagian tubuhnya itu kemudian mengakibatkan kerusakan dari sisi jasad tadi, meskipun sudah meninggal itu tetap ada larangan jangan sampai merusak jasad. Jadi kalau diambilnya itu masih aman-aman saja Bapak Ibu, itu maka silahkan diambil. Nah kemudian kalau secara khusus itu tadi gigi palsu, nah itu tergantung tadi Pak. Nah gigi palsu ini masih bisa dimanfaatkan atau tidak, misalnya begitu. Kalau memang tidak bisa dimanfaatkan, sebetulnya tidak mengapa Pak dikubur, istilahnya dipakai tadi. Maksudnya itu biasanya kalau gigi itu kan sudah disesuaikan dengan masing-masing orang Bapak. Jadi termasuk si mayit ini misalnya kalau menggunakan gigi palsu dan itu dirasa kalau
dilepas kok juga mau tinggi nopo istilahnya tidak digunakan untuk apa-apa. Dan kalau misalnya juga kalau dilepas malah menimbulkan mudarat, maka misalnya kok tetap diikut dikuburkan, itu insya Allah kalau menurut kami itu tidak mengapa Pak, wallahu ta'ala alam, tidak masalah, karena tadi memang tidak bisa dimanfaatkan. Maka juga berlaku hal-hal yang lain, kan ada sebagian kebiasaan di masyarakat kita, kalau ada jenazah dimakamkan itu ada yang jari di melok terus Pak, atau ada apa yang lain, apa ada pakaian atau apa, nah maka itu kurang tepat Bapak, karena kan jari tesih manfaat apa sakit kemul apa sih selimut atau dipakai yang masih hidup, ya maka itu sebaiknya jangan ikut dikuburkan. Jadi kaidahnya, ketentuannya kalau itu masih ada bisa dimanfaatkan bagi yang masih hidup, istilahnya pun jangan dibuang-buang, jangan dikuburkan, hanya begitu. Kalau bisa dimanfaatkan saja. Tiang ingkang meninggalkan pun boten betahaken istilahnya pun gitu. Maka ada misalnya ada keyakinan iki dinggo engko sing gen neng alam kubur gen ngene. Nah, itu kalau tidak ada hadisnya atau ayatnya, istilahnya tidak perlu kita kita yakini nanti biar begini biar begitu dan sebagainya. Nah begitu Bapak Ibu sekalian. Termasuk sebetulnya ada di masyarakat kita itu kan kalau nganter jenazah napa nika nyebar napa nika Pak, beras napa duit receh nika sawur istilahnya. Nah, itu juga sebaiknya dihindari ya kan meskipun beras kan terus manfaat saged diliwat begitu pula uang. Selain menaik ya misalnya itu tadi ya, kalau misalnya malah kalau kemudian bisa nggak usah seperti itu tapi dibagikan tadi misalnya kan itu ada uang, harta itu malah dikasihkan kepada anak-anak ataupun fakir miskin dan sebagainya, maka mungkin malah itu lebih manfaat disedekahkan atas nama si mayit, itu mungkin lebih berpahala. Tapi kalau misalnya yang nggak boleh itu kalau misalnya itu ada diiringi dengan keyakinan Pak, nah itu yang buatan angsal. Saya tadi nyebar nyawur itu tadi mergane ada keyakinan apa itu misalnya, nah itu yang tidak boleh. Tapi kalau malah niatnya ini disedekahke dibagi-bagi misalnya, uangnya itu malah dibagi-bagi kepada, tapi ini meninggal ya malah nanti kurang baik ya. Tadi bagusnya sedekah nanti diinfakkan atau disedekahkan atas nama si mayit, malah itu malah berpahala. Terus dugi putih Bapak. Oh, Bapak monggo. Monggo Pak. Terima kasih Pak. Dengan larangan berperang pada bulan Muharram atau Muharram. Dalam larangan larangan perang dalam bulan Muharram ini, apakah ada pengetahuan? Maksud saya sekarang ada semacam apa ya? Dunia itu kan ada agresi dari Israel, Iran, kemarin sendiri kan dia itu melakukan peperangan agresi dari Israel, ya. Itu gimana? Adakah pengetahuan kalau proses itu kita boleh perang? Yang kedua, terus kemudian terjemahannya merupakan peperangan membunuh orang kafir, ya. Maksud saya contoh seperti Pak Kapolri sudah berkeluarga dalam tapi kalau Jumat itu kan membunuh sekian orang kafir. Apakah itu termasuk yang dilarang? Membunuh sekian orang kafir, ribet Pak. Nek malam Jumat. Melakukan hubungan suami. Itu kan membunuh orang kafir. Oh, sama dengan membunuh orang kafir gitu. Saya kok baru dengar ya Pak ya, mungkin Mas Gibran sudah sering dengar. Oh gitu, Tadi matur nuwun Pak, tadi berkaitan dengan larangan ya berperang di bulan haram itu itu istilahnya memang Bapak penghormatan ya yang dilakukan oleh bangsa Arab atau orang-orang Arab terdahulu itu karena mereka menghormati bulan-bulan haram ini, maka mereka tidak
memulai atau melakukan peperangan di bulan tersebut ya. Nah, termasuk kita sebagai kaum muslimin kan menghormati bulan ini dengan tidak berbuat dosa tadi nggih. Nah, berbuat dosa. Nah, tetapi kan kemudian itu kan di bangsa Arab Pak ya. Kemudian kan nanti di umat-umat lain misalnya juga orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel ini kan ya bisa jadi ya mereka itu tidak peduli dengan hal-hal seperti itu tadi nggih. Itu mereka nggak peduli ini bulan haram atau bulan enggak nggih, ini bulan suci atau tidak ya, mereka tidak memperdulikan itu, yang mereka nyawa saja ya. Manusia itu seperti tidak ada harganya begitu nggih. Nah, apalagi menghormati waktu-waktu tertentu ya, waktu-waktu yang mungkin dianggap suci, nah itu mereka bisa jadi tidak peduli begitu. Nah, sehingga mereka ya tutup mata gitu ya dengan perbuatan ini ya, perbuatan dolimnya tadi, kekerasan yang dilakukan atau memerangi kaum muslimin. Nah sedangkan kaum muslimin sebagai korban itu tadi nggih, atau mereka diserang, dimusuhi, maka memang diperbolehkan ya kalau kita itu diperangi, kita membalas ya, kita membalas peperangan tersebut, atau kita dan membalas kembali ya kepada orang-orang kafir yang sudah memerangi diri kita ya. Maka itu juga termasuk bahkan kewajiban nggih. Jadi kewajiban kaum muslimin itu untuk membela diri nggih, untuk membela diri ya. Kalau dalam jihad misalnya, kalau jihad itu sebetulnya kalau dalam cara umum ketentuannya masyarakat atau rakyat itu bolehnya berjihad kalau sudah diizinkan atau diperintahkan oleh pemimpin atau penguasa. Misalnya kalau dalam sebuah negara ya presiden misalnya, presidennya itu memang sudah memerintahkan rakyatnya untuk berperang, untuk berjihad. Nah itu baru kemudian masyarakat itu boleh maju jihad. Kalau tidak diperintahkan ya maka tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan. Nah, tetapi ada pengecualian. Tetapi kalau diserang, istilahnya begitu, kalau muslimin itu diserang, maka tidak harus nunggu komando, istilahnya begitu nggih. Kalau kita diserang, ya kita damai-damai saja, diam-diam saja, kok malah diserang, dimusuhi, ya diperangi, maka tidak perlu nunggu komando, bisa kita itu langsung kemudian memberikan serangan balasan. Nah, itu misalnya ini hanya untuk wawasan kita nggih, itu bisa seperti itu Pak nggih, secara umum nggih. Nah, kemudian tadi kalau malam Jumat tadi nggih, wallahu taala alam nggih Bapak, saya kok baru dengar nggih, jadi kurang bisa menanggapi ya seperti ini ya. Kalau kemudian ada apa tadi nggih? Oh nggih sunah rasul nggih, sunah rasul malam Jumat. Nah, kan mungkin pertanyaannya apakah ada hadis gitu nggih Pak nggih untuk yang berkaitan dengan ada sunnah untuk kita itu berhubungan suami istri misalnya itu di hari Jumat atau di malam Jumat nggih. Nah, kalau yang tadi disampaikan itu malah saya belum tahu ya, belum dengar nggih. Dan kalau yang pernah kami baca Pak, itu memang sebetulnya tidak ada hadis yang secara khusus menyebutkan keutamaan ya hubungan suami istri di malam Jumat atau di hari Jumat. Nah, adanya malah itu dikaitkan dengan sunnah untuk mandi junub itu nggih, mandi wajib di hari Jumat nggih, mandi wajib di hari Jumat. Kan ada sunnah seperti itu ya, ada hadis itu. Maka kemudian ulama itu menarik itu berarti kalau kita itu ada dalam sebuah hadis itu kan ada sebelum orang itu berangkat ibadah sholat Jumat itu diminta untuk mandi wajib dan sebagainya. Terus kemudian disimpulkan sendiri Pak, maksudnya disimpulkan. Nah, itu berarti boleh jadi disunahkan orang itu dulu ya, berhubungan suami istri dulu ya di hari Jumat, sehingga kok muncul ketentuan untuk kemudian mandi wajib dulu atau mandi junub ya sebelum seseorang itu melakukan ibadah sholat Jumat. Nah, itu istilahnya pun kesimpulan ataupun istilahnya hikmah, istilahnya begitu atau tadabbur dari hadis itu kemudian diambil faidah ya berkaitan dengan dianjurkannya untuk misalnya jima atau hubungan suami istri di hari Jumat begitu nggih, wallahu taala alam gitu ya. Peperangan
Israel, Filistin itu memang tidak melanggar dari apa yang telah ditetapkan untuk berperang di bulan Muharram ini ya. Nggih, Pak, nggih. Diperbolehkan gitu ya. Nggih. Jadi kalau apa namanya tadi ya, setahu kami bahwa kalau tadi ya larangan berperang ini lebih kepada itu apa yang jadi tradisi atau kebiasaan bangsa Arab terdahulu ya. Jadi umat-umat terdahulu. Nah, kalau yang di Islam ya ini secara khusus ya tadi kaitannya larangan untuk berbuat zalim tadi nggih. Nah, yang kaitannya dengan aturan Allah, larangan untuk berbuat zalim di bulan suci atau bulan Muharram tadi ya, untuk memuliakan. Jadi Israel kan banyak zalimnya ya Pak. Nggih, leres nggih. Nggih, kalau itu sudah zalim sekali Pak, nggih, sudah namanya sudah memerangi, dan itu namanya sebutannya istilahnya kafir harbi nggih. Jadi kafir itu kan bertingkat-tingkat Pak, nggih, ada kafir harbi ya, maksud kafir harbi itu kafir yang memusuhi ya, yang memerangi kaum muslimin, maka wajib bagi kaum muslimin juga untuk bersikap memusuhi ya, membela atau juga memusuhi mereka begitu, membela diri dan memusuhi mereka. Nanti kalau ada juga kafir yang kafir muahad, kafir yang terikat perjanjian, atau kafir dhimmi, kafir yang tidak memusuhi, yang kemudian mereka itu hidup damai bersama kaum muslimin, maka kita sebagai muslimin juga harus hidup damai dengan mereka ya, tidak boleh mencelakai, tidak boleh zalim, tidak boleh memerangi ya. Bahkan kalau yang damai ya kita juga damai. Tapi kalau mereka yang ngajak perang ya kita hadapi dengan perang seperti itu. Nah, itu memang kafir juga dibagi-bagi Pak, tidak dibagi. Oke, demikian Bapak Ibu sekalian dimakan Allah, karena sudah waktu Isya, kita akhiri, kita cukupkan. Semoga yang demikian tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.